Perkenalkan, nama saya Gideon Samuel Tonatuon. Nama saya Gratio Kolinuk. Nama saya Giralo Agrama Kawata. Kami dari kelompok 1 4T3. Ini SD di SMP, SMP di Tomohon, SD di Tumon, SMP di Tumon, SMA di Tomohon, SMK, mana? Di Bitung. Kita dari SD memang di Bitung, SMP di Bitung, dan SMA di Bitung semua. Tetapi kalau mani pe di SD juga, mani di SD di PBL bagaimana? Di PBL sekolah dang. Kodok, tapi sekolah, pelek sekolah, SMP punya ketoki pakai besi. Sama dengan tapi SD dan SMP tadi begitu. Kodok, RN. Basic kung pakai basic Sama, dan toki. Orang besi itu Itu sama loh ini, doh. orang besi yang panjang. Nak sama ini, wah beli. Pelek oto, itu orang punya ketoki. Ini Kak, kita tak pikir tuh bagaimana kalau orang bikin suatu sistem yang begitu formu ganti kan itu tuh Di sekolah. menurut Pak kurang efektif dan misalnya kali mesti ada orang mau pitok gitu. Kali DP jam kan ada orang mau toki. Kali sudah terlambat. Iya, itu terlambat. Misalnya jam 7 kurang lagi seperti 7:05 begitu. Nah, ternyata pikir bagaimana kalau orang bikin sistem bel begitu, bel otomatis. Ini ngerti toh? Ada speaker begitu yang pakai speaker. Nah, sistem ini di bel ini yang orang program dia supaya otomatis misalnya jam 7 otomatis babunyi dan masuk jam babaris atau jam 7 baru misalnya jam 8 masuk jam pertama, jam 10 istirahat. Pokoknya jam pertama, jam kedua istirahat, mau jam keberapa mau masuk pelajaran. Pokoknya tiap mau ganti pelajaran itu babunyi lah DPBL misalnya jam pertama ini, jam kedua ini, ding terakhir membabunyi dia pas mau pulang, no? Soal tuh Iya, pokoknya dia otomatis membabunyi kalau sejam 7 otomatis babunyi nggak perlu lagi mau finish atau apa, babunyi otomatis. Misalnya hari Jumat atau hari Kamis tuh kan soal tuh di jam. Iya. Nah, aku mendarat itu di hari Kamis atau Jumat ada pulang cepat. Oh, belum cepat. Sama nih taruh barang gitu jam. Nah, Oh, tunggu tak paham. Berarti misalnya biasa saat orang kan mau pulang jam 1 toh. Sekarang misalnya itu mau dapat ada satu hari, kau mau pulang cepat ada rapat gitu buru-buru atau apa, ada acara apa. Sekolah-sekolah kan biasa. Iya, Kak. Menurut ini dong bagus itu masih bagaimana? kalau di situ tuh pakai apa Jo? Gimana? Tombol interupsi dong begitu. Tombol interupsi. Nah, yang dimana mau pakai itu misalnya ada gimana mau bilang tombol interupsi ini. Tombol interupsi itu berarti kayak Moses. Oh, sudah kita paham. Interupsi itu kan berarti tapi mau bilang kalau pada baca gitu kan ada interupsi sementara berjalan kurang lagi saya stop begitu dah. Tombol darurat begitulah kira-kira seperti itu. Oh, apa berarti kalau misalnya setting jam 1 atau mau pulang. Itu setting dia. Kalau misalnya mau pulang cepat. Oh iya, berarti orang boleh pakai tombol interupsi ini misalnya mau pulang cepat jam 12. Berarti pas jam 12 tekan tuh tombol itu mau langsung tapi di paling akhir yaitu jam pulang, Kang. Oh, boleh sih. Ya, boleh. Tapi bagaimana? Boleh nggak begitu? Boleh sih begitu. Boleh. Kalau dapat hari mendadak begitu, kalau tiba-tiba dapat pakai tombol interupsi itu orang. Nah, kalau kita pikir begini, kan selama ini tuh bel bunyi kan paling cuma atau gimana? Itu aku bagi itu dang. Pakai besi Gantian jam cuma pakai besi. Iya, atau bagusnya di sini orang pakai yang apa dah agak yang modern sedikit dan pakai suara kayak betul rupa di teater rupa di bioskop kan ada tuh begitu. Silakan masuk ke teater ini sudah dibuka. Misalnya jam pertama orang pakai suara jam pertama dimulai silakan masuk ke kelas masing-masing. Berarti orang mesti pakai apa kan? Kita mesti isi DP file itu misalnya di kartu memori. Kong apa no? Berarti mau saya connect dengan DP apa itu? DP apa yang mau bilang? Ya microcontroller berarti mesti pakai yang apa? Pokoknya yang boleh mengisikan kartu no itu. Berarti DP programnya mesti setting dia boleh membaca itu apa itu gitu. Bagus sih soalnya kan tuh balik lagi tuh di awal tadi di desa-desa kan kebanyakan tuh masih pakai kasihan gitu. Desa-desa begitu
ini kadang menurut kita boleh jadi solusi dan for sekolah-sekolah itu. Mana tipe file yang MP3 tuh. Iya, no, kalau audio ya Kalau MP3, audio ya no, kalau MP3. MP4 kan itu video kan, kita mau perlu sekarang audio jadi MP3 ya. Siapa tahu kan tuh misalnya sistem ini kan kedepannya kalau misalnya bisa boleh mau berkembang kan, siapa tahu boleh mau diterapkan secara apa dong di sekolah-sekolah tuh. Sekarang dia lebih efektif dan jadi dia nggak mau tahu. Jadi kalau sesuatu jam 7 mau bunyi nggak mau tata lewat lah. Kalau rupa orang kata yang pakai kan kali jatuh lewat jam tuh. Jadi jam pertama kan. Iya, jam 7 biasa itu mau baris. Berbaris sih Baris. biasa. Bapel. Bisa bisa 7.15. Oh, ditimbang bunyi yang jam pertama. Oh, berarti kalau Nah, misalnya itu begitu masuk orang boleh kelas. baking audio waktunya untuk berbaris atau waktunya untuk upacara kayak silakan siswi dan guru-guru untuk berbaris untuk upacara. Boleh nomor itu kon 7.15 dia biasanya jam pertama. Yang pertama masuk Nobel. Jadi itu tuh pakai yang Iya. sonang. Iya, berarti orang lihat berarti orang lihat mesti pakai speaker baik orang hubung dengan speaker, kemudian mungkin pakai ampli kan supaya masih besar DP suara, Iya pakai sih. speaker no. Berarti boleh kan orang karena ini kan orang kan baru mau coba tuh orang PI ini memang orang bikin coba dulu DP simulasi yang sederhana dulu. Nanti kedepannya kalau mungkin ini sistem ini boleh atau mau diterapkan Dikembangkan. skala besar kan, baru orang lebih kembangkan. Nah, boleh kan orang mau baking itu berarti jadi orang baking Boleh. sistem bel sekolah otomatis berbasis bukan berbasis dengan menggunakan IoT. MP3 berbasis berbasis IoT karena kan kenapa berbasis IoT karena itu tuh maksud itu tombol interupsi rupa nggak bilang tadi itu cuma mau klik dari aplikasi boleh tak Dari perlu dari tombol tombol fisik itu dang ribet tuh jadi kalau misalnya mau pakai aplikasi berarti dia mesti tak connect dengan jaringan kan. Wifi. Berarti ini boleh orang katakan apa IoT kan IoT. karena monitoring. Jadi pas apa kita pikir kalau misalnya babunyi DP jam itu misalnya jam pertama babunyi itu di samping keluar DP suara masuk oleh notif pak DP admin yang pegang itu. Jadi supaya kata admin boleh memonitoring dan kalau dan balik lagi tadi tambahkan tombol interupsi supaya admin boleh mau kontrol kalau misalnya itu jam mau dipercepat langsung mau pulang. Jadi bisa dikatakan orang ini membuat sistem bel sekolah otomatis dengan menggunakan MP3 berbasis IoT. Oke, nanti orang akan memulai kembangkan ide orang PIP ini. Oke, boleh toh? Boleh. Minta rasa nih ide ini juga boleh jadi solusi dalam sekolah-sekolah yang masih pakai bel manual. Masih pakai apa tadi? Telekoto. Iya. Jadi nanti orang cari waktu kalau orang ulang baca cerita tentang di sistemnya boleh orang mungkin memulai rancang DP sistem bagaimana. Ini orang cari waktu, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan judul yang akan kami ajukan dalam base learning ini yaitu sistem bel sekolah otomatis berbasis Internet of Things dengan pemutar MP3 untuk efisiensi dan fleksibilitas waktu pengajaran. Dengan saya Gideon Sinalton Natuon. Saya Gratio Polino. Dan saya Geraldo Agramakawata. Untuk anggota dua lainnya tidak hadir di saat ini. Lanjut, kita masuk ke latar belakang. Di dalam latar belakang, bel sekolah konvensional sering mengalami keterlambatan karena masih bergantung pada operator atau timer sederhana serta hanya menghasilkan suara standar yang kurang fleksibel. Untuk mengatasi masalah ini, sistem bel sekolah otomatis berbasis IoT dengan pemutar MP3 dirancang agar dapat beroperasi secara otomatis sesuai jadwal dan dikendalikan dari jarak jauh melalui website atau aplikasi menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali, DF player mini untuk pemutaran suara dan RTV DS3231 untuk menjaga ketepatan waktu. Sistem ini menawarkan efisiensi lebih tinggi, fleksibilitas dalam pengaturan suara, serta mendukung proses belajar yang lebih modern dan efektif. Untuk
masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana mengembangkan sistem bel sekolah otomatis yang dapat bekerja tanpa campur tangan manusia. Yang kedua ada bagaimana sistem dapat memutar berbagai nada atau pengumuman dalam format MP3 sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan yang ketiga ada bagaimana memungkinkan administrator sekolah untuk mengontrol dan mengatur jadwal bel dari jarak jauh. Lalu ada tujuan. Yang pertama, mengembangkan sistem bel sekolah otomatis berbasis IoT yang dapat beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan. Dan yang kedua, mengintegrasikan modul pemutar MP3 agar bel dapat memutar suara yang bervariasi. Dan yang ketiga, membuat sistem yang dapat dikendalikan dan dikonfigurasi melalui aplikasi web atau mobile. Dan kita masuk dalam manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional bersekolah, dan yang kedua mengurangi keterlambatan atau kesalahan dalam pengoperasian bel, dan yang ketiga ada menyediakan fleksibilitas dalam pengaturan suara bel dan jadwal. Kita masuk dalam batasan masalah. Yang pertama adalah sistem hanya mendukung pemutaran file MP3 yang tersimpan dalam kartu micro SD. Dan yang kedua, koneksi internet digunakan hanya untuk konfigurasi jadwal dan pengaturan sistem, tidak untuk streaming suara secara real time. Dan yang ketiga, sistem tidak mencakup fitur kecerdasan buatan atau AI dalam penyesuaian jadwal bel. Dan yang keempat, ada implementasi sistem ini ditujukan untuk skala sekolah menengah dan dasar dengan jumlah siswa dalam cakupan standar sekolah umum. Oke, selanjutnya kita masuk pada 3 stack. Di sini yang pertama adalah ada Internet of Things atau IoT yang memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung dan bertukar data tanpa campur tangan manusia. Tanpa campur tangan manusia ini artinya di sini bukan berarti sistem itu dapat tercipta dengan sendirinya, tapi yang karena dalam sistem bel ini artinya kalau mungkin dalam bel konvensional mungkin itu harus ditekan oleh seseorang, oleh petugas atau oleh guru agar bisa berbunyi. Namun dalam maksud dari tidak ada campur tangan manusia ini setelah disetting terlebih dahulu untuk jam-jam apa saja ketika bel itu akan berbunyi menandakan waktu pergantian jam telah tiba atau waktu istirahat telah tiba ataupun pengumuman lainnya. Kemudian ada DF Player Mini, yaitu modul pemutaran MP3 berukuran kecil yang dapat membaca file audio dari kartu micro SD dan dikendalikan melalui microcontroller. Kemudian ada RTC atau Real Time Clock, modul yang digunakan untuk menjaga ketepatan waktu dalam sistem berbasis microcontroller. Ini penting untuk menjaga ketepatan jadwal. Kemudian ada SP32, yaitu microcontroller yang dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth, cocok untuk digunakan untuk aplikasi berbasis IoT. Nah, kemudian ada teknologi cloud yang memungkinkan penyimpanan data dan sistem pemantauan berbasis cloud, sehingga administrator dapat melakukan perubahan jadwal dari mana saja. Layanan seperti Firebase, Blink, dan Thingsboard sering digunakan dalam sistem berbasis IoT. Selanjutnya metodologi penelitian. Di sini ada studi literatur di mana kami mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan artikel terkait sistem bel otomatis IoT ESP32, DFP Player Mini, RTC DS3231 serta aplikasi pendukung lainnya. Kemudian analisis kebutuhan. Di sini kami menganalisis masalah pada sistem bel konvensional dan menentukan spesifikasi perangkat keras serta perangkat lunak yang akan digunakan. Kemudian perancangan sistem di sini kami membuat diagram blok sistem untuk flowchart kami belum buat, tapi untuk di diagramnya sudah ada, dan skema rangkaian elektronik untuk memahami hubungan antar komponen. Kemudian implementasi perangkat keras, yaitu merakit komponen SP32, RTC DS3231, DF Player Mini, speaker, amplifier, dan relay sesuai dengan rancangan. Nah, kemudian kita masuk pada rancangan sistem. Di sini saya menggambarkan, kami menggambarkan untuk model model awalnya, yaitu seperti yang tertera pada gambar ini, dan untuk penjelasannya di sini ESP32 merupakan microcontroller utama yang mengendalikan sistem bel dan hubungan kerja dengan internet. Oke, untuk ESP32-nya berada di sini di microcontroller ini. Kemudian dia RTC DS3231, yaitu modul real time clock untuk menjaga ketepatan waktu bel berbunyi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi dia itu terhubung dengan microcontroller yang real time clock. Kemudian DF Player Mini, yaitu modul pemutar MP3 yang digunakan untuk memainkan suara bel. Nah, pada gambar tadi
dia berada di bagian di bagian di sini. Kemudian amplifier dan kemudian micro SD. Jadi micro SD ini untuk menyimpan file audio yang akan digunakan nanti, dan ini terhubung dengan MP3 player module. Dapat kita lihat pada layar ini. Kemudian amplifier dan speaker untuk memperbesar dan mengeluarkan suara bel ke seluruh area sekolah. Nah, pada gambar dia berada di bagian sini, di mana amplifier ini terhubung dengan speaker dan amplifier ini terhubung dengan relay. Jadi, di mana relay digunakan untuk mengontrol daya perangkat elektronik seperti speaker atau amplifier. Kemudian kita memerlukan jaringan internet digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan aplikasi mobile atau cloud. Jadi pada gambarnya dia ini ada di sebelah sini, di mana dia terkoneksi dengan WiFi dan dapat diakses melalui aplikasi mobile maupun aplikasi berbasis web. Selanjutnya kita juga membutuhkan aplikasi mobile, yaitu antarmuka pengguna untuk mengatur jadwal bel dan memilih suara bel. Selanjutnya masuk pada alur kerja sistem. Masuk pada alur kerja sistem secara keseluruhan, sistem bel sekolah otomatis berbasis IoT ini bekerja melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, ESP32 membaca waktu dari RTC DS 3231 untuk mengetahui waktu saat ini secara akurat. Setelah itu, ESP32 membandingkan waktu tersebut dengan jadwal bel yang telah disimpan dalam sistem. Jika waktu saat ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka ESP32 segera mengirimkan perintah ke DFP player ini untuk memutar suara bel yang telah tersimpan di micro SD card. Selanjutnya, setelah perintah dikirim, amplifier dan speaker mulai mengeluarkan suara bel ke seluruh lingkungan sekolah untuk memastikan perangkat hanya aktif saat dibutuhkan. Relay bekerja untuk menyalakan amplifier ini dan speaker selama bel berbunyi, lalu mematikannya setelah selesai guna menghemat daya dan memperpanjang umur perangkat. Dan yang terakhir yaitu selain beroperasi secara otomatis, sistem ini juga memiliki fitur kendali jarak jauh. Jika pengguna ingin mengubah jadwal bel atau mengganti suara bel, mereka dapat menggunakan aplikasi mobile atau web yang terhubung ke sistem melalui jaringan Wi-Fi. Aplikasi ini akan mengirimkan data perubahan ke ESP32 yang kemudian akan memperbarui jadwal bel sesuai dengan informasi yang diterima. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, namun kami dapat menarik satu kesimpulan di mana sistem ini dapat menggantikan sistem bel, karena terlebih khusus di sekolah-sekolah pedesaan kadang ada yang masih menggunakan bel yang besi itu yang perlu ditopi secara manual, dipukul secara manual. Jadi ini merupakan solusi yang efektif karena ini sudah pasti tidak ada keterlambatan dalam pengumuman jamnya, karena kalau mungkin orang yang dikendalikan secara manual mungkin seringkali terlambat beberapa menit, tapi kalau sistem dia ketika tepat jamnya ketika diatur harus berbunyi, dia akan berbunyi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan merakit sistem bersekolah berbasis IoT dengan menggunakan MP3. Di sini teman-teman bisa lihat untuk di bawah ini untuk komponen-komponennya. Yang pertama yaitu kita menggunakan ESP32, juga ada home base-nya, juga di sini ada RTC ini untuk mengatur waktu, dan di sini ada DF player yaitu untuk menggunakan yang kita akan gunakan yaitu MP3-nya. Di sini kita butuhkan juga memori. Memori ini untuk dimasukkan ke DF player-nya. Di sini ada juga breadboard, yaitu untuk kita tancapkan ini DF player ke breadboard. Juga di sisi sini ada LCD 16x2 dan ada I2C-nya. Di sini juga ada relay. Relay ini digunakan untuk mematikan dan menyalakan, yaitu untuk amplifiernya ini. Di amplifiernya ini kita gunakan amplifier karena di sini kita menggunakan dua speaker pasif untuk disambungkan ke amplifier. Karena kita menggunakan speaker ini. Juga di sini ada adapter 9 volt yaitu untuk ESP-nya. Juga ada adapter yang 12 volt untuk
daya dari amplifier. Nah, kita langsung masuk saja pada perakitannya. Di sini kita hadapkan dulu untuk DSP dengan home base-nya. Nah, setelah itu kita di sini juga menggunakan kabel, ada male female dan juga ada male to female. Sini kita rakit dulu untuk yang bagian LCD-nya. LCD-nya itu ada ground, VCC, SDA dan SCL-nya. Nah, ini kita itu sambungkan ke ESP32. Di sini kita bisa lihat untuk pertama itu ada groundnya. Kita tancapkan saja di sini. Juga yang kedua ada VCC. Ketiga ada SDA nya itu di D21. Dan yang terakhir itu SCL. Ini kita salah kabel. Nah, setelah itu kita di sini juga menggunakan untuk kabel yang seperti tadi di LCD. Sini sama seperti tadi ada ground, VCC, SDA dan SCL-nya. Nah, di sini kita sambungkan juga seperti tadi untuk di ESP32-nya. Ada ground, kita sambungkan di belakang. Ini ada salah kabel ini. Juga ada VCC, sambungkan saya di belakangnya. Juga ada SDA dan SCL-nya.
Nah, untuk yang LCD ini di bagian VCC nya ini VCC kita pakai yang di ESP yang 5 volt saja, yang di VCC 5 voltnya. Jadi kita cuci di sebelahnya. Setelah itu kita masuk pada bagian breadboard, yaitu kita gunakan dead player ini untuk kita tancapkan ke sini ke breadboardnya. Nah, setelah itu kita pasang memorinya. Memorinya hanya kita tekan saja seperti biasa, kita isi lalu tekan, jadi akan tertahan di dalam. Selanjutnya yaitu untuk penyambungan breadboardnya. Yaitu kita dengan menggunakan sini ada, di sini kita gunakan untuk di sisinya. Nah, di sini kita sambungkan ke VCC yang 3 volt. Setelah itu di sini ada FX, itu di D yaitu di D16 di pin juga ada T. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk groundnya. Ada ground, kita cucu di bagian groundnya. Nah, setelah itu kita masuk pada relay. Di relay ini ada untuk pin pin inputnya. Untuk pin inputnya kita pasang di pin yang di nomor 5. Juga di sini ada VCC. VCC kita pasang di yang, karena relay itu harus kita butuhkan, dia dibutuhkan itu untuk 5 volt. Jadi kita pasang di yang 5 volt. Pasang 5 volt. Selanjutnya yaitu ada
kena ground. Nah, jadi di sini untuk di bagian relaynya di sini kita tukar karena kabelnya ini untuk bagian ground tadi. Ini kabelnya udah longgar. Nah, di sini untuk groundnya ini untuk yang ground kita pasang ke ESP nya untuk di bagian ground. Nah, sini sudah. Juga tadi itu ada untuk yang VCC nya kita tancapkan ke yang VCC yang 5 volt. Nah, setelah semuanya tertancap sini kita langsung masuk pada amplifiernya. Nah, untuk amplifier ini kita menggunakan konektor yang sudah dilengkapi dengan kabel positif negatif. Nah, untuk yang konektornya sini untuk yang positif yaitu yang kabel putih sambungkan ke sini dan kita pakai sini kita pakai obeng karena untuk ini kita pakai obeng untuk mentancapkan kabel yang ada di dalam. Nah, di sini untuk yang negatifnya ini untuk maaf ini kita salah dalam kabelnya.
Untuk di bagian konektornya ini yang di bagian positifnya itu yang putih, kita colokan ke K1 yang ada di relay bagian sini. Itu kita kasih tancapkan ya. Nah, kita juga butuhkan kabel satu, yaitu ini untuk di sebelahnya. Sebelahnya lalu kita tancapkan. Nah, selanjutnya untuk ini kita tancapkan ke yang negatif. Nah, untuk ini kita tancapkan ke positif. Jadi kalau kita punya mau validasi, kita harus bikin dari script mau validasi database di hari itu upload di hosting dan bisa upload di server. Jadi kita pakai ini kalau misalnya. Nah, setelah itu kita masuk pada kabel untuk amplifieran. Kita pakai breadboard. Di sini ada dua kabel, kita tancapkan untuk di bagian inputnya. Ini di bagian positif. Dan ini untuk di bagian negatif. Nah, untuk pada bagian kabel ini kita tancapkan ke breadboard. Untuk yang kabel yang negatif ini dari amplifier, yaitu dia adalah ground. Jadi kita tancapkan ke lubang ini ada di sini. Nah,
Untuk yang positifnya di sini kita cucu di sebelah X, yaitu untuk bagian ini untuk left dan right nya. Nah, setelah itu kita masuk pada komponen speaker. Nah, di sini dia ada kabel positif dan negatif. Nah, kita pasang dia di out. Tadi sudah ada inputnya, juga VCC. Di sini kita pas sekarang untuk speakernya pada outputnya. Nah, untuk yang positif yaitu kabel merah dan negatif itu untuk kabel putih. Nah, di sini ada dua lubang. Untuk pada bagian positif, dua kabel ini kita satukan saja. Ini kita satukan dan kita tancapkan seperti tadi yang kita buat. Nah, juga untuk kabel negatifnya. Negatif tancapkan juga ke negatifnya. Nah, demikianlah ini kita bisa coba untuk apakah dia akan menyala. Sini untuk yang USB kita pakai yang 9 volt. Lalu kita colokkan ke USB-nya. Nah, sini bisa teman-teman lihat dia telah menyala. Juga untuk yang speaker kita itu pakai yang 12 volt untuk adaptornya. Itu kita colokkan ke sini. Nah, sini telah masuk. Demikianlah perakitan untuk sistem bel sekolah berbasis IoT dengan menggunakan MP3. Demikian dan terima kasih. Pada saat ini saya akan membuat video tentang pembuatan Blink untuk PBL kami, yaitu bel otomatis berbasis IoT dengan menggunakan MP3. Dan mari kita masuk dalam pembuatan. Kita masuk dalam web browser, lalu kita cari Blink untuk masuk ke dalam sini. Lalu kita ke developer zone, lalu kita new template. Di sini dengan nama PBL, yaitu bel sekolah. Bel sekolah. Oke. Jika sudah kita run. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke data stream. Lalu kita new data stream, lalu virtual pin. Lalu yang pertama ada tombol interupsi.
Kita di sini kita create unitnya. Oh ya, tipe datanya yaitu integer. Kita create, lalu kita new data stream lagi, kita virtual pin, lalu di sini dengan nama mode operasi dengan tipe data string. Kita create, lalu kita new data stream, kita virtual pin lagi, kita ganti dengan nama jadwal hari ini. Ini dengan tipe data string, lalu kita create. Nah, jika sudah, kita save. Nah, jika sudah di save, kita masuk ke web dashboard. Di sini kita akan membuat web dashboardnya. Kita edit. Nah, di sini kita akan memakai label untuk, lalu kita sorong ke sini untuk memanjangkannya sedikit. Lalu yang kedua juga ada label untuk, lalu kita panjangkan sedikit. Dan karena tadi kita membuat 3 data stream, jadi kita hanya membuat 3 saja. Lalu kita switch. Ya, kita tambahkan sini juga. Oke, jika sudah, kita ke pengaturan yang pertama, yaitu di mode operasi. Kita save, lalu di sini juga kita akan taruh jadwal hari ini. Lalu di sini di switchnya kita akan memakai tombol interupsi. Save. Nah, jika sudah seperti ini, kita save. Lalu kita masuk ke dalam event dan notifikasi. Di sini kita akan mengedit. Kita create event, kita custom. Di sini kita tulis bell berbunyi. Oke, itu sudah notifikasinya. Di sini kita aktifkan. Di sini kita device owner dan save device owner. Dan juga di settingsnya di sini di 1 hour ini kita ganti menjadi 1 second. Lalu kita nyalakan ini, nyalakan ini. Jika sudah, kita create. Oke, jika sudah, kita masuk ke device, lalu kita new device, from template, nama templatenya Bell Sekolah Otomatis MP3, lalu kita create. Nah, di sini sudah ada untuk tadi yang sudah kita buat. Sekian dari pembuatan Blink dari saya. Terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan rancangan software atau codingan yang akan digunakan pada sistem Bell Sekolah berbasis IoT dengan pemutar MP3. Nah, kita langsung saja. Di sini ada token dari Blink ya. Ini fungsinya untuk menghubungkan SP32 atau softwarenya atau perangkatnya dengan web server Blink. Kemudian di sini ada Blink Event Bell. Di sini fungsinya untuk mengaktifkan notifikasi, memunculkan notifikasi di smartphone. Kemudian di sini ada library yang digunakan. Di sini ada war.h, rtclip.h, liquid crystal underscore i2c.h, dfrobot dfplayer mini.h, wifi.h, dan blink simple sp32.h. Kemudian di sini ada di sini ada perangkat-perangkat yang akan digunakan, yaitu RTCDS321, Liquid Crystal I2C, dfrobot dfplayer mini, dfplayer. Lalu pada bagian ini, di sini untuk mengkonekkan wifi ya. Di sini ada Blink Out Token, di sini ada SSID. Saya menggunakan wifi yang ada di kos saya. Ini SSID-nya dan ini passwordnya.
Kemudian di sini ada pin untuk relay amplifier. Jadi di sini kami menggunakan relay dan relay pinnya itu ada di pin GPIO 5 pada ESP32. Kemudian di sini ada volatile pulang cepat sampai dengan false, yaitu variabel untuk tombol virtual blink. Jadi untuk defaultnya ini adalah false atau off ya. Kemudian string current mode untuk defaultnya ini ada mode normal, yaitu mode operasi saat ini. Kemudian di sini ada struktur jadwal. Di sini menggunakan data array. Di sini ada jam, menit, audio index, pesan, dan durasi. Nah, untuk datanya bisa dilihat di yang saya blok saat ini. Ini data jadwal yang digunakan. Pada bagian pertama angka pertama ini adalah jam, kemudian menit, lalu audio index atau nama file audio, lalu pesan yang akan ditampilkan, dan durasi audio. Durasi audio ini akan berguna untuk mengaktifkan amplifier, karena pada bel sekolah ini menggunakan amplifier yang dikonekkan dengan speaker dan dihubungkan dengan relay. Jadi misalnya belnya berbunyi pada jadwal pertama, maka amplifier itu akan diaktifkan selama 20 detik untuk memutar audionya. Oke. Kemudian di sini ada last mil sama dengan 0. Di sini untuk menyimpan waktu terakhir. Ada last blink update sama dengan 0 untuk update informasi di blink. Ada interval sama dengan 1000. Interval 1 detik untuk pengecekan waktu, dan ada blink update interval 30.000, update blink setiap 30 detik untuk mengurangi message, untuk mengurangi limit ya di sini. Lalu kita masuk pada bagian fungsi untuk mengaktifkan relay dan amplifier. Ini tampilannya, ini codingannya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menonaktifkan relay dan amplifier. Ini codingannya. Activate amplifier dan deactivate amplifier. Kemudian di sini ada bagian void setup. Oke, di sini ada inisialisasi pin relay. Jadi pada saat perangkat diaktifkan itu relay dalam keadaan off. Ini ada inisialisasi RTC, inisialisasi LCD, inisialisasi DF player. Di sini DF player menggunakan pin RxTX yang dihubungkan ke SP32 pada pin 16 dan 17. Lalu di sini ada settingan untuk volume dari DF player, yaitu 10, untuk maksimalnya 30. Namun pada codingan ini kami gunakan 10, nanti akan bisa dibesarkan melalui amplifier. Kemudian setup blink, lalu inisialisasi mode operasi. Kemudian kita masuk pada bagian nah ini untuk tampilannya ya, ini untuk tampilan di LCD-nya. Jadi format waktu ini akan ditampilkan di LCD dalam format hari, bulan, jam, menit, dan detik. Nah, untuk baris pertama tampilan waktu ini akan diisi dengan pesan tampilan waktu saat ini, dan untuk untuk waktu berjalannya itu yang ini akan ditampilkan di baris kedua. Ini ya dia, time string akan ditampilkan di baris kedua. Ini ya time string. Oke. Kemudian di sini ada fungsi untuk menjalankan fungsi blink, yaitu blink.run. Kemudian di sini ada update mode operasi di blink setiap interval. Jadi di sini untuk mengupdate setiap informasi yang ada. Misalnya di sini informasi current mode. Di sini apabila ada perubahan pada current mode, maka akan dikirim ke aplikasi blink, ke virtual pin 1. Oke. Selanjutnya fungsi untuk tombol virtual. Nah, tombol virtual ini apa? Tombol virtual ini adalah tombol interupsi. Tombol interupsi ini berguna untuk apa? Berguna apabila misalnya jadwal untuk pulang sekolah itu jam 14.30. Namun sekolah harus dipulangkan cepat. Misalnya jam 12. Nah, pada saat jam 12 bisalah ditekan tombol virtual ini di aplikasi blink, maka bel akan
berbunyi dan akan tampil di LCD itu tampilan pulang cepat. Bisa kita lihat di sini. Di sini apabila tombol itu ditekan akan menampilkan pesan pulang cepat dan akan memainkan audio index 16. Audio index 16 itu adalah audio untuk pulang sekolah, pemberitahuan untuk pulang sekolah. Kemudian di sini apabila tombol pulang cepat ditekan, tombol itu pasti ditekan, maka current mode akan berubah menjadi mode khusus dan dikirimkan ke virtual pin 1 pada aplikasi Blink. Kemudian pada aplikasi Blink juga akan dikirimkan pesan pulang cepat pada virtual pin 2. Lalu akan juga dikirimkan notifikasi pulang cepat ke smartphone melalui Blink Event Bell. Dan di sini delay jadwal 15 dan durasi kali 1000. Nah, di sini akan memasang amplifier dan menunggu selama durasi pemutaran audio. Jadi di sini misalnya indeks data array ke-15 itu adalah yang terakhir ini ya. Jumlah durasinya itu 24 detik. Maka di sini pemutaran audionya akan ditunggu selama 20 detik. Selama 24 detik, kemudian barulah amplifier akan dimatikan oleh relay. Setelah itu, tombol pulang cepat itu akan kembali ke false atau akan kembali off setelah audio selesai. Dan untuk Blink Virtual Write akan mengirimkan ke virtual pin 0, yaitu tombol interupsi, untuk kembali juga menjadi 0 atau off. Kemudian mode operasinya akan kembali juga ke mode normal dan akan dikirimkan ke Blink. Kemudian apabila tombol virtual atau tombol interupsi tidak ditekan, maka program akan lanjut ke bagian yang ini, bagian else yang ini. Di sini untuk mengecek jadwal bell ya, jadwal bell yang pada data array ini. Jadwal bell yang ada. Misalnya ini 6:55 menit akan berbunyi audio indeks 1 dengan pesan 5 menit lagi upacara dimulai dengan durasi audio 20 detik. Nah, di sini kode untuk menampilkan pesan di layar. Pisahkan pesan jika lebih dari 16 karakter. Nah, di sini akan menampilkan pesan yang ada pada data array apabila waktunya, jadwalnya sudah tepat. Nah, apabila jadwalnya sudah tepat, amplifier juga akan diaktifkan. Kemudian akan dimainkan audio yang sesuai dengan data yang ada. Misalnya tadi data pertama atau data 0, indeks 0 di sini, audio indeksnya itu 1, maka akan memainkan audio dengan nama file 1. Kemudian di sini akan dikirim pesan ke Blink Virtual Write pada virtual pin 2 akan dikirimkan pesan sama seperti yang ditampilkan di LCD. Lalu juga akan mengirimkan notifikasi ke Blink. Dalam hal ini pada smartphone ya, pada notif smartphone maupun email, tergantung dari pengaturan di aplikasi Blink. Lalu di sini tampilkan di serial untuk debugging. Lalu di sini ada delay, jadwal, indeks, durasi kali 1000. Nah, di sini apabila jadwalnya sudah tepat, maka audio amplifiernya itu akan diaktifkan. Lalu amplifier itu akan aktif selama pemutaran audio berlangsung. Nah, misalnya tadi pada data indeks 0 durasinya 20 detik ya. Maka di sini audionya akan diputar selama 20 detik.
Setelah 20 detik maka amplifier akan dimatikan oleh relay. Setelah itu akan mengembalikan tampilan jam seperti semula. Oke. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengontrol tombol virtual di blink, yaitu blink right, virtual P0. Di sini tombol virtual V0 untuk pulang cepat. Jika pulang cepat, maka current modenya menjadi mode khusus. Namun apabila tidak, maka current modenya sama dengan mode normal dan dikirimkan ke blink virtual right, yaitu virtual pin 1 current mode. Oke. Sekian untuk penjelasan dari rancangan software atau codingan yang akan digunakan di sistem bel sekolah otomatis berbasis IoT dengan pemutar MP3.
Kami dari kelompok 14T3 dengan saya Geraldo Gramakawata. Saya Gratio Kolino. Saya Gideon Tunaton. Pada saat ini kami akan melakukan pengujian terhadap sistem bel sekolah otomatis berbasis IoT dengan pemutar MP3 yang telah kami buat. Di sini komponen-komponen yang kami gunakan, ada otak dari sistem ini yaitu SP32 yang menggunakan base-nya. Kemudian ada DF player dengan kartu SD untuk menyimpan file audio MP3-nya. Kemudian ada LCD untuk menampilkan tampilan pesan. Lalu di sini ada RTC untuk validasi waktu. Kemudian ada relay. Relay ini berfungsi untuk mengaktifkan amplifier apabila bel akan berbunyi. Jadi dalam logika program yang kami gunakan, apabila belnya akan berbunyi maka akan diaktifkan oleh relay. Apabila tidak, maka akan dimatikan oleh relay. Kemudian di sini kami menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere untuk amplifiernya, dan adapter handphone ya 5 volt 2 ampere untuk SP32. Dan pada saat ini kami akan langsung melakukan pengujian. Di sini saya akan menghubungkan terlebih dahulu SP32 dengan laptop, karena di sini akan kami program untuk jam berbunyinya. Untuk amplifiernya kami aktifkan. Oke, kemudian di sini kami akan mengganti jam berbunyinya. Di sini kita bisa lihat di LCD jam 16.42, maka saya akan menggantinya jam 16.44 akan berbunyi. Saya setting di bagian 5 menit lagi upacara dimulai. Jam 16.44. Kemudian dia upload. Oke, kita tunggu dia mulai mengupload. Oke, sepertinya jamnya akan sempat. Di sini saya ganti lagi jamnya ke 16.46. Bisa mengcompile. Oke, dia sedang dalam proses untuk mengupload codingannya ke dalam SP32.
Oke, jadi untuk jam pada RTC dan pada laptop saya sedikit ada selisih. Di laptop saya 1646 tapi di RTC belum 1646. Oke, codingannya telah berhasil di upload. Di situ menunjukkan 1646. 1646 dia akan otomatis berbunyi sesuai dengan apa yang kita setting di programnya. Akan berbunyi 5 menit lagi upacara dimulai. Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera mempersiapkan diri. Attention please, the flag ceremony will begin in 5 minutes. All crews and all participants should be prepared. Oke, jadi itu untuk cara kerja yang pertama dari sistem ini, di mana dia akan berbunyi secara otomatis sesuai dengan jam yang disetting. Kemudian pada saat ini ada tombol darurat atau tombol interupsi, yaitu ketika ini digunakan untuk tombol darurat dalam pulang cepat di sekolah. Misalnya sekolah biasa pulang jam 3 sore. Kalau di sini kita akan misalnya ada rapat guru, nanti misalnya pulang jam 12, di sini ada tombol daruratnya untuk kita tekan pada saat pulang cepat, yaitu jam 12. Nanti pada layar LCD bisa kita lihat di sini, dia akan muncul pulang cepat. Di sini misalnya contoh kita tekan untuk menekannya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Oke, jadi itulah pengujian dari sistem bel sekolah otomatis berbasis IoT dengan pemutar MP3. Rangkuman sedikit, jadi sistem ini dia akan membunyikan bel sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Namun apabila menekan tombol interupsi, maka belnya akan berbunyi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.